Baik Bapak Ibu, 3 lagu dari Aditya Sofyan mengantarkan kita untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, hari Rabu 10 November 2021. Kita berada dalam bedah buku edisi ke-9 ya, tentang Patient Safety, Harga Mati, sebuah kajian sejarah dan panduan bagi manajemen rumah sakit dan juga tenaga kesehatan. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan mengulas buku tersebut bersama dengan narasumber kami dan juga merupakan penulis dari buku Patient Safety, Harga Mati ini adalah Dr. Niko Alumenta, K-Nefro, Magister Manajemen, Magister Hukum Kesehatan, FISQA. Beliau juga merupakan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan KRS. Dan pada sore hari ini pembahas buku tersebut adalah Profesor Dr. Adi Utarini, Master of Science, Master of Public Health, PhD dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Dan sore hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Hanefi Jasri, Magister Administrasi Rumah Sakit FISQA dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dan juga beliau merupakan anggota KNKP, Komite Nasional Keselamatan Pasien. Baik, kepada Dr. Hanefi kami persilahkan. Monggo Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Sore hari ini sangat menarik ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Kita memperingati Hari Pahlawan. Jadi kalau kita bicara tentang Hari Pahlawan kan jadi ingat dengan NKRI Harga Mati begitu ya. Jadi kalau baca bukunya Pak Niko, judulnya Patient Safety Harga Mati itu kok ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena bandingannya tuh dengan NKRI Harga Mati begitu. Kok bisa mengatakan patient safety juga harga mati begitu. Nah, yang menarik buku ini juga mengatakan ya, yang dibahas itu kajian sejarah dan panduan bagi manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan bedah buku hari ini, memahami dari aspek kajian, memahami dari aspek sejarahnya ya, mulai dari internasional sampai di Indonesia, kemudian juga memahami secara teknis ya panduan bagi manajemen rumah sakit, kita bisa mengiyakan bahwa ternyata betul ya judulnya adalah patient safety harga mati. Ya, jadi kita bisa meyakini betul ya. Terutama harga matinya bagi rumah sakit ya, tapi juga sebenarnya bisa juga diterapkan di pelayanan kesehatan yang lain. Nah, hari ini penulis bukunya Pak Niko sudah hadir dan juga nanti akan dibahas oleh Prof. Adi Utarini ya, atau Bu Ut ya. Nah, ini saya sedikit memperkenalkan beliau berdua, tetapi saya ingin memperkenalkan yang ada kaitannya dengan patient safety ya, atau dengan keselamatan ya. Karena beliau berdua itu punya bobot yang sangat besar ya, bukan hanya kalau Pak Niko, bukan hanya karena tinggi besar ya, tetapi memang juga sangat berbobot ya. Nah, yang saya ingin perkenalkan, beliau berdua ini sangat menekuni bidang masing-masing, tapi juga bidang olahraga ya. Pak Niko itu karateka loh, ya, punya medali perak PON begitu ya. Terus terakhir itu sabuknya itu dan 9 ya Pak ya. Itu mantap sekali ya. Jadi jangan deket-deket Pak Niko ya kalau ingin ngambil permasalahan itu di karate nanti ya. Nah, kalau Bu Ut juga itu bidangnya banyak sekali, tapi salah satunya kalau di olahraga itu sepedaan. Nah, dan sepedanya nggak tanggung-tanggung ya. Sepedanya itu bisa Solo Jogja pulang pergi gitu. Wah, itu saya naik mobil aja capek, apalagi naik sepeda begitu. Nah, apa kaitannya dengan keselamatan pasien di olahraga ini ya? Di karate, di sepedaan, pasti Pak Niko, Bu Ut itu sedikit banyak juga menerapkan prinsip manajemen risiko. Di dalamnya terkait juga dengan manajemen keselamatan ya. Nah, saya rasa nanti ada kaitannya. Jadi saya rasa sangat tepat sekali beliau berdua, yang satu menulis, yang satu membahas untuk membahas mengenai buku Patient Safety Harga Mati. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Nah, jadi bedah buku ini mengajak Bapak Ibu untuk membaca buku ini. Kalau belum punya, nanti bisa menghubungi panitia di mana bisa memperoleh buku ini. Dan mungkin nanti kita adakan lagi kegiatan bedah buku untuk lebih
dalam lagi membedahnya lebih ke arah aspek teknis tentang patient safety. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita persilahkan dulu Pak Niko untuk mempresentasikan isi penting dari buku Patient Safety Harga Mati ini, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Uut untuk membahasnya dari sisi akademik. Ya, kegiatan ini sebenarnya sudah 2 kali, sebelumnya dilakukan bedah buku untuk kalangan manajer rumah sakit dan sekarang lebih banyak ke kalangan akademis. Ya, baik. Silakan Pak Niko, kami tunggu presentasinya. Baik, terima kasih Dr. Hanefi. Yang terhormat Profesor Adi Utarini, Pak Hanefi, kawan lama, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam keselamatan pasien. Baik, saya mohon izin share screen. Oh, multiple. Oke, sudah muncul? Sudah tampil Pak, bagus. Baik, suara juga cukup ya. Pertama-tama terima kasih kepada Prof. Adi Utarini atas kesempatan kegiatan ini bedah buku. Untung bukan bedah yang sesungguhnya pakai skalpel, tapi analisis. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal dalam kerangka waktu 15 menit ini. Oke. Ya. Baik, jadi saya coba membahas buku Patient Safety Harga Mati, substansi event penting dalam KPRS, kemudian yang terakhir tentu saja ini yang paling pokok, Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 sebagai tuntunan, fondasi, payung keselamatan pasien di seluruh dunia. Pertama tentang saya hide floating meeting controls. Tim bukunya memang di dalam organisasi Persi ya. Waktu itu Pak Kuncoro ketua yang lama. Kemudian tim penyusunnya ada kontributor, tetapi ada editornya juga yang sangat pandai mengolah. Jadi ini kontributor termasuk dari KARS maupun dari IKPRS sendiri, Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Apa maksud tujuan pembuatan buku PSHM ini? Menghadirkan suatu referensi untuk keselamatan pasien dalam bahasa Indonesia, kan masih sedikit nih referensi ini, dengan tagline kajian sejarah panduan bagi manajemen rumah sakit tenaga kesehatan. Kedua, mendokumentasikan sejarah keselamatan pasien di Indonesia yang memang diinisiasi oleh Persi yang membentuk KKPRS yang kemudian berubah menjadi IKPRS. Target pembacanya adalah pimpinan dan manajemen rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia kampus sendiri, regulator, dan masyarakat. Dan kalau kita masuk ke dunia keselamatan pasien, maka kita sangat perlu memahami bahwa WHO melalui visinya menyatakan keselamatan pasien itu bukan hanya untuk pasien, tetapi untuk semua individu yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Isinya ada 15 bab. Keselamatan pasien urgensinya makin meningkat. First, do no harm. Langkah Indonesia mengangkat patient safety, ada deklarasi London, ada deklarasi Jakarta yang ditampilkan, memang ada deklarasi Perth dan sebagainya sih. Kemudian jejak regulasi patient safety di Indonesia, Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit, ini sejarah yang sebelumnya adalah KKPRS, membangun budaya untuk pelaporan insiden, pembelajaran dari pelaporan itu satu, katakanlah dalam konteks patient safety ini adalah jantungnya ya, patient safety pelaporan ini. Keselamatan pasien dalam standar akreditasi rumah sakit,
teknologinya, asuhan pasien 4.0 suatu framework dalam memberikan asuhan pada pasien. Di situ intinya adalah patient center care dan asuhan pasien terintegrasi. Lalu budaya, satu aspek yang sangat penting karena budayalah yang menggerakkan ya SDM, staf klinis dan sebagainya. Pembelajaran patient safety dari pandemi COVID-19 maupun patient safety di masa depan. Nah, 21 Agustus itu ada peluncuran buku yang diluncurkan oleh Menteri Kesehatan. Kami bersyukur beliau bisa hadir walaupun secara virtual. Dan kemudian pada tanggal 21 Agustus dicanangkan Hari Keselamatan Pasien Nasional. Kita tahu ada World Patient Safety Day 19 September. Nah, kalau nasionalnya 21 Agustus, walaupun masih berproses karena harus sampai kepada paling atas Presiden. Nah, beberapa kutipan yang saya kira cukup penting dari Menteri Kesehatan. Patient safety sudah menjadi isu global. Tenaga kesehatan harus menjaga diri, rumah sakit menjalankan prinsip patient safety baik di dunia, baik di Indonesia, dan relatif terbukti mampu mengendalikan tsunami besar COVID-19. Memang penerapan patient safety makin mendesak karena ini udah isu global dan penting. Buku ini menggambarkan patient safety prinsipnya dengan jelas, mudah dipahami, pegangan bagi pengelola, bagi mahasiswa, tetapi juga mudah dipahami bagi masyarakat umum, apresiasi pada Persi. Semoga patient safety harga mati memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat. Perkembangan kita tahu atau saya menganggap bahwa patient safety, Bapak patient safety ini adalah Hippocrates karena dia memesankan kalau memberikan asuhan kepada pasien, first do no harm, ya, jangan bikin cedera, ingat tuh. Nah, kalau ada bapak, mungkin juga perlu ada ibunya, ya, ibu patient safety, Florence Nightingale. Juga sudah cukup lama dan dikatakan bahwa it may seem a strange principle to enunciate as the very first requirement in a hospital that it should do the sick no harm. Kurang lebih sama ya dengan Hippocrates. Mungkin tampak aneh menentukan prinsip pertama di rumah sakit bahwa asuhan kepada yang sakit adalah jangan mencederainya. Nah, perkembangan di Indonesia kita melihat di dunia diawali tahun 2000-an, Institute of Medicine yang menerbitkan laporan tentang mutu pelayanan kesehatan to all is human building a safer health system. Walaupun kita tahu di tahun 70-an Profesor Lucian Lipp sudah mengingatkan tentang hal ini, ya, tapi resminya tahun 2000. Kemudian crossing the quality chasm, gap quality, dengan 6 arahan dari Institute of Medicine. Lalu patient safety secara resmi di dunia oleh WHO dibentuk World Alliance for Patient Safety, yang kemudian dirubah menjadi WHO Patient Safety. Jadi 2004, WHO memimpin gerakan keselamatan pasien. Indonesia mau mulai 2005, jadi tidak terlalu jauh, ya. Dan itu dibentuk KKPRS, kemudian KKI menyebutkan standar kompetensi dokter di mana patient safety itu dituangkan. Indonesia menjadi tuan rumah dari World Workshop on Patient for Patient Safety, masuk akreditasi. Kemudian payung besarnya adalah Permenkes 1691 untuk patient safety dan kemudian direvisi pada 2017 Permenkes 11 2017. Nah, kemudian Kemkes membentuk badan nasionalnya 2012. Yang pertama dibentuk 2005 oleh Persi, 7 tahun kemudian oleh Kemkes KNKP. Dan kemudian ditentukanlah World Patient Safety Day tahun lalu, dan juga terbit pada 2021 Global Patient Safety Action Plan, suatu produk yang luar biasa. Nah, ini saya kira bisa dilewati, tapi
bolehlah, bahwa what is patient safety, keadaan tanpa bahaya yang dapat dicegah. Ini catatan sangat penting. Yang tidak bisa dicegah, katakanlah misalnya seorang diberi sitostatik, rambut rontok, tapi nggak bisa dicegah. Jadi ini sesuatu yang bukan error. Oke, jadi ini akan kita bahas nanti di bagian akhir secara cepat. Fact file-nya mohon bisa dibaca nanti secara. Nah, ini adalah awareness yang dibangun oleh WHO pada awal gerakan ini. Saya ambil saja yang terakhir, Wayne Jowett, ya. Untung bukan Wayne Rooney nih, ya, pemain sepak bola. Jadi dia rencananya mendapat vincristine, pasien keganasan, IV 2 mg, intratekal sitosin, terbalik mengasihnya, diberikannya terbalik. Ya. Sangat simpel kesalahannya. Lalu vincristine yang masuk intratekal itu sangat neurotoksik, sehingga terjadi progressive ascending myeloencephalopathy, seminggu meninggal. Simple sekali kesalahannya. Ini IOM membangunkan dunia dari tentang patient safety, ya, wake up call. Karena apa? Mereka melakukan retrospektif, memasukkan penelitian dari Harvard pada pasien rawat inap, terjadi kematian, insiden keselamatan pasien dan kematian sekian, diekstrapolasi, lahirlah angka yang mengagetkan ini. Setiap tahun, kalau diekstrapolasi ke dunia, rumah sakit di dunia itu boleh dibilang, ini dia, we hospitals kill patients every day, 268 orang, ya. Jadi ini perumpamaan jumbo jet units. Apa arti perumpamaan jumbo jet units? Pada penerbangan, maka pramugari pilotnya juga mati. Nah, pada pelayanan kesehatan kan kebanyakan tidak, ya, kecuali pada pandemi ini. Oke, baik. Saya kira karena waktu, saya loncat saja perkembangan ini. 6 pemandu untuk menerapkan keselamatan pasien di rumah sakit sudah cukup lengkap di Indonesia. Undang-Undang 49, standar keselamatan pasien 7 langkah, 6 sasaran, lalu SNARS-nya sendiri, dan terakhir adalah yang tadi, Global Patient Safety Action Plan. Permenkes 11 berisikan 3 hal penting ini, standar, sasaran, dan 7 langkah, cukup untuk menggiring, tanda kutip, menuntun gerakan keselamatan pasien di Indonesia, baik di rumah sakit, baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun yang lainnya. Oke, kita bisa lewati ini. Nah, ini satu buku yang juga menjadi perhatian di World Health Assembly. Patient Safety 2030, terbitnya 2016, dari Imperial Patient Safety Translational Research Center. Intinya adalah bahwa 4 pilar strategi keselamatan adalah harus berbasis sistem, pendekatan sistem, budaya, karena budaya ini yang menggerakkan orang, pasien sebagai mitra, dan terakhir evidence-based, bias meeting evidence-based medicine, evidence-based practice. Nah, inilah foto 21 Agustus ketika Menkes mencanangkan gerakan keselamatan pasien, sehingga ini menjadi dasar Hari Keselamatan Pasien Nasional. Oke, saya kira ini kerangka kerja komprehensif yang perlu sebagai take home message-nya. Ada payung risk management, tadi sudah disebut Pak Nevi, hospital risk management, upaya yang klasik, upaya baru, maupun tetap ada risiko, dan ini melalui pelaporan insiden sebagai jantungnya patient safety, solusi akan muncul terus. Baik, saya kira kita bisa loncati saja. Bagian yang terakhir adalah, mohon maaf, asuhan pasien 4.0 secara diagram bisa dilihat seperti ini. Intinya ada 4, basisnya PCC, PPA harus sebagai tim, dan DNA of Care yang disampaikan di ISQA London 2017, Safety, Quality, dan Culture, dan kemudian didukung oleh IT. Pendokumentasiannya. Nah,
Asuhan pasien terintegrasi sebagai bagian atau pelaksanaan dari PCC, CARS melabelkan sebagai The Indonesian Model of PCC. Ada 3 integrasinya dengan 10 dimensi PCC. Dan ini akan menghasilkan, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut konsep patient experience yang luar biasa dengan menerapkan 10 dimensi ini. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini bagian terakhir, budaya yang berbagai core konsep dirangkum menjadi 8 hal, leadership, kemudian pembelajaran melalui insiden kesamaan pasien, patient center care dengan moto BPIS, bila pasien itu saya, keterlibatan pasiennya, kolaborasi interprofesional, dan respect, trust, just culture yang didorong oleh David Marks dari industri ternyata sangat bagus untuk kesehatan, pelayanan kesehatan karena ada keseimbangan sistem dengan manusianya, sistem error maupun human error. Dan terakhir komunikasi. Saya akan sedikit, cultural competence, mohon maaf saya harus klik kembali karena tadi saya belum klik video, share sound. Oke. Untuk mempercepat, mohon maaf. Ya. Oke, kita akan lihat 1 menit. Just what is cultural competency? Basically, it means being able to provide effective and respectful health care to people of different cultures. A culture refers to the shared beliefs, values, traditions, and ways of life of a group of people. These groups can be made up of individuals who share the same race, ethnicity, religion, or even a trait, such as age, income level, or where they live. Therefore, a culture can be a group, such as teens, the elderly, the poor, people who live in rural areas, city dwellers, or the homeless. When it comes to cultural competency, we have to be careful not to stereotype people. For example, just because a person is Muslim doesn't mean she will think or act like every other Muslim. There is a great deal of difference within the Muslim culture. And just because people are from one geographic area of the world doesn't mean they will think and act alike either. For instance, there are more than a dozen countries in the Caribbean region, each with their own cultural identity. So remember, each person is an individual, regardless of where they are from. Becoming culturally competent is not about learning a lot of facts about many different cultures, and it's more than just overcoming a language barrier. Being culturally competent is about being respectful, open-minded, and willing to learn as you go. Understanding how to tailor your interactions to each patient will take a little effort. But look at it this way. The effort you put in now is likely to save you or others even more effort down the road. Why? When you make sure patients receive high-quality, culturally sensitive care from the start, you will help prevent patients from coming back sicker at a later time. When people get a lower quality of care than they should, their health can worsen over time. When they return to the healthcare facility, their condition can require more attention and effort to manage. There's another benefit of being open-minded and willing to learn about other cultures that you can experience right away. Being sensitive to other cultures will help make the interactions with your patients go more smoothly, and you will find that you have fewer problem patients. Let's look at an example. Baik. Jadi pembelajaran dari situ adalah bahwa cultural competence cukup punya sifat atau sikap respect, open-minded, dan willing to learn. Cukup 3 hal itu ya. Nah, terakhir kita melihat Global Patient Safety Action Plan, intinya adalah matriks ini ya. Jadi matriks ini adalah suatu ya sebenarnya mozaik ya. Kita bisa pilih
lalu kita terapkan di rumah sakit atau Fasiankes masing-masing. 7 hal itu adalah 7 strategi pokoknya kebijakan menghilangkan biaya yang dapat dihindari dalam kesehatan, sistem dengan keandalan yang tinggi, keamanan proses klinis, masing-masing ada 5 strategi yang spesifik. Keterlibatan pasien dan keluarga, pendidikan keterampilan, keselamatan, tenaga kesehatan, informasi penelitian manajemen risiko termasuk teknologi digitalnya, dan yang terakhir sinergi, kemitraan, dan solidaritas. 35 matriks ini menjadi pilihan yang sangat menarik sehingga menu ini bisa diambil oleh masing-masing Fasiankes maupun secara nasional sebenarnya harus bisa mendorong hal ini diterapkan. Pada akhirnya waktu saya memimpin tahun keempat keselamatan pasien, saya mempunyai satu pandangan. Bila keselamatan pasien tidak dijadikan sahabat rumah sakit, cepat atau lambat dia akan berbalik menjadi musuh rumah sakit, menyusahkan rumah sakit. Dan tentunya ini satu ekspresi yang luar biasa, safety is not found in the absence of danger, but in the presence of God. Keselamatan bukan ditemukan pada keadaan tanpa bahaya, tapi justru pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Bapak Ibu sekalian, paparan saya terkait dengan buku Patient Safety Harga Mati. Salam keselamatan pasien. Terima kasih Pak Niko, kita berikan aplaus virtual ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Baik, Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali ya bukunya, bagaimana bisa digunakan oleh Bapak Ibu, baik sebagai peneliti, atau sebagai regulator, ataupun sebagai praktisi ya, bagaimana cara mewujudkan budaya keselamatan ya. Ya, itu tujuan utama yang tadi Pak Niko sampaikan. Nah, ini akan dibahas oleh Prof. Uut ya, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mempelajari sejarah, memahami kajiannya, dan juga mengikuti panduan yang diberikan di buku ini agar Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya dan mungkin lebih ke depan lagi mengembangkannya ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga terdorong untuk menghasilkan buku-buku lain terkait dengan keselamatan pasien. Ya, silakan Prof. Uut. Iya. Ya, ketutup lagi. Mute. Ya. Oh, sebentar. Ya, saya double gadget, tapi tidak mendua layar, tetap di acara ini untuk mengantisipasi drop. Pak Hanefi, suara saya apakah aman? Jelas, Bu. Jelas ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam 3 jari keselamatan pasien. Menarik cara Pak Hanefi mengantarkan acara ini ya. Dan ini memang sengaja nih Pak Niko, kita menyelenggarakan ini pas di Hari Pahlawan. Karena menurut saya memang Pak Niko beserta tim ya yang menginisiasi perjalanan patient safety di Indonesia ini ya memang pahlawan patient safety gitu. Jadi sengaja nih Pak Niko. Dan juga soal harga mati itu ya maksudnya bukan harga bukunya yang harga mati ya, harga bukunya memang harga mati, tapi ini ternyata untuk suatu misi yang lebih mulia ya Pak Niko ya, karena ini juga nanti digunakan untuk kegiatan pengembangan kegiatan patient safety. Pertama-tama Bapak dan Ibu dan seluruh peserta bedah buku kali ini ya.
Saya ingin membahasnya dari sisi nomor satu. Saya kira kalau kita membaca buku itu kita bukan hanya tertarik pada kontennya, tapi juga ada hal-hal lain yang membuat kita tertarik. Pertama adalah saya melihat fitur bukunya. Nah, kalau peserta bedah buku ini belum sempat gitu ya melihat fisik buku ini, maka dilihat dari covernya memang buku ini buku yang eye catching gitu ya. Ini di virtual background-nya kan kelihatan itu dengan kombinasi yang berwarna-warni gitu. Dan secara umum kalau melihat halaman-halaman isinya juga sangat menarik untuk dibaca, well design dari sisi layout bukunya dan juga kombinasi tabel dan grafik itu membuat kita sangat nyaman membacanya. Hal yang lain ketiga saya menuliskan di sini sangat jarang saya kira sebuah buku yang menceritakan mengenai topik tertentu tetapi disertai dengan bagaimana hal itu dirintis ya, dirintis dan dibuka jalannya dengan berbagai tantangan sehingga perspektif historicalnya menjadi difahami pula oleh pembaca. Dan di sini saya ingin mengatakan bahwa ya semua orang itu kan berhak menulis buku ya, boleh menulis buku ya. Tetapi saya kira kita yang bisa merasakan apakah penulis ini memang meng-create sejarah itu ya dan kemudian menjadi bagian dari perjalanan penting patient safety sehingga apa yang dituliskan itu mempunyai makna yang lebih gitu. Bukan sekedar penulis yang mengumpulkan banyak literatur dan kemudian membuat literatur review tanpa ada pengalaman yang panjang. Jadi saya ingin meng-highlight bahwa penulis buku ini adalah credible authors dan juga beserta tim contributors-nya ya. Dan sebagai seorang klinisi juga kemudian pernah menjadi ya di rumah sakit, memimpin rumah sakit, di sisi kebijakan juga iya, dan sekarang beliau sangat aktif di akreditasi. Saya termasuk yang kagum ya melihat bahwa wah referensi yang digunakan ini juga sangat updated gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mendengarkan ini ada para mahasiswa mungkin sedang mengambil S2 atau S3 atau S1 juga ya. Ya ini merupakan tantangan untuk Bapak Ibu gitu. Bagaimana contoh yang baik ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang saya yakin dari sisi usia jauh lebih muda dari kita ya Pak Niko ya. Ya, jadi ini suatu hal yang menyenangkan sebagai pembaca dan sebagai perempuan biasa ketika di halaman depan ada tulisan ada bonus gitu kok ya mata saya juga mengarah ke sana gitu ya. Jadi ini ada bonus juga yang disampaikan. Jadi esensinya Bapak Ibu ketika melihat buku ini saya kira sebagai pembaca ini sama kalau di rumah sakit kita bicara patient experience ya, tapi di sini kita bicara reader experience ya. Itu sangat menyenangkan membaca buku ini dan dengan fisiknya yang juga itu sangat ringan ya. Buku ini sangat ringan, mudah dibawa-bawa, mudah dimasukkan ke tas perempuan misalnya, itu juga membuat menyenangkan. Nah, sebagai pembaca saya juga ingin mereflek begini, Pak Niko dan Bapak Ibu sekalian ya. Kami sangat yakin bahwa patient safety itu sebuah perubahan yang besar ya, transformasi yang besar di pelayanan kesehatan. Mungkin sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Dan untuk itu saya kira untuk mahasiswa S2 khususnya yang mendalami atau akan mendalami mengenai masalah manajemen pelayanan kesehatan, kebijakan, baik itu rumah sakit, primary care, Bapak Ibu yang bekerja di asuransi, pembiayaan kesehatan, ini saya kira
kita semua harus berorientasi ke sini ya. Apakah kita mengembangkan digital atau sistem informasi yang lain, ataukah berbagai prosedur. Tapi saya kira ini merupakan suatu tujuan akhir yang kita ingin memastikan itu terjadi pada pasien. Nah, sudah bisa ditampilkan ya Pak Nevi ya. Oke, slide berikutnya. Ya, untuk mungkin memicu diskusi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada Global Patient Safety Action gitu 2021 sampai 2030. Dan di situ juga ada beberapa action plan yang itu sudah tergambar, sudah jelas. Nah, saya ingin melontarkan ke Bapak Ibu sekalian ini. Apakah dengan adanya Global Patient Safety Action ini, apakah ini juga akan menjadi bagian penting gitu dalam perjalanan di Indonesia? Apakah kita memerlukan strategi nasional untuk ini? Sekalipun kita mengetahui bahwa banyak hal yang sudah dilakukan di Indonesia, akan tetapi untuk perjalanan ke depan 5-10 tahun, nah ini apakah ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan bersama ya. Sehingga wah, mungkin tadi kalau Pak Niko mengatakan 21 Agustus ini ditunggu-tunggu sebagai Hari Keselamatan Pasien di Indonesia. Siapa tahu ini dengan gerak cepat kita semua, mudah-mudahan di 21 Agustus 2022 ini juga menjadi hal yang mungkin bisa menjadi kontribusi kita bersama ya. Berikutnya. Jadi ini sebagai ilustrasi kalau kita melihat di CRO gitu ya, WHO CRO ini juga sudah ada patient safety regional strategy untuk patient safety, dan Bapak Ibu bisa melihat juga beberapa objektifnya, beberapa hal juga mungkin overlapping gitu, tumpang tindih dengan apa yang diinisiasi di global ya. Dari sisi tahunnya ini memang lebih baru, 2021 sampai dengan 2030. Nah, framework ini saya kira menarik, banyak detail yang ini bisa kita kembangkan bersama-sama. Dan ini sebagai penutup, saya juga ingin menunjukkan beberapa area yang itu penting untuk penelitian mengenai patient safety. Bisa di slide berikut. Atau sudah ke slide ke-7? Iya, baik. Jadi ini menuju 2025, tapi ini di Amerika ya. Jadi kalau 2025 di Amerika, saya nggak tahu di Indonesia, tambah 5 tahun mungkin ya. 2030. Ini ditunjukkan bahwa ada 8 area ini yang akan menjadi critical area. Kalau kita ingin bahwa patient safety itu menjadi hal yang memang diterima oleh pasien. Yang pertama adalah healthcare sistemnya, perubahan-perubahan di dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kita juga memerlukan ini para peneliti dan juga mereka yang tertarik untuk memperhatikan design of physical environment. Karena di sini juga akan banyak yang bisa dikontribusikan untuk patient safety. Begitu pula health information technology, patient care, kemudian medical technology, itu sesuatu yang sekarang sangat cepat perkembangannya. Sehingga di sini juga safety dari aspek berbagai medical technology itu juga penting. Simulasi, kemudian proses transisi, dan yang terakhir ini saya kira yang paling rumit, karena memang segala sesuatu yang terkait dengan patient safety mungkin tidak semudah membalik tangan juga ya. Itu membutuhkan bagaimana kita bisa memotivasi SDM-nya, sistem informasinya, regulasinya. Jadi ini merupakan sebuah intervensi yang sebetulnya kompleks. Jadi
Bapak Ibu menuju akhir di slide ke-8 atau ini sudah terakhir ya? Saya kira ini sudah menuju akhir ya. Ada satu lontaran yang saya kira di era pandemi ini menjadi hal yang faktual kita lihat dengan nyata, yaitu bahwa ternyata memang harga matinya sebetulnya bukan hanya di rumah sakit ya, sekalipun kalau kita melihat kasus-kasus medical safety yang itu sampai berakhir pada kematian memang sangat banyak, lebih banyak di rumah sakit. Tetapi sekarang dengan kita melihat di era COVID ini juga ada selain primary healthcare juga ada shelter yang dikembangkan oleh masyarakat ya, yang di situ juga memberikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat. Dengan juga penyakit menular yang kita nggak bisa sehat sendirian, dan kalau kita sakit kita juga bisa membuat orang lain sakit. Nah, sehingga mungkin dalam konteks ini kita juga perlu mengadres mengenai community safety. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya ini saya ambil dari slide-nya Prof. Iwan ini Pak Niko. Jangan menutup mata, kesalahan pasti pernah kita lakukan ya, betul. Yang penting kita jangan seperti keledai gitu ya, melakukan kesalahan yang berkali-kali dengan hal yang sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saat ini peserta kita ada sekitar 130, Pak Niko dan Bu Uut. Tadi bagaimana menjadikan buku ini menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan budaya keselamatan. Terus tadi Bu Uut menyampaikan bagaimana dari patient safety ini menjadi community safety ya. Kalau kita sehari-hari sudah bertindak dengan standar keselamatan, tentunya akan terbawa juga di pekerjaan kita termasuk sebagai para tenaga kesehatan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita punya cukup banyak waktu untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau bisa juga komentar maupun share pengalaman ya, apa yang telah Bapak Ibu kerjakan untuk patient safety. Ya. Bisa ditulis di dalam kolom chat atau Bapak Ibu bisa juga raise hand untuk nanti saya persilahkan menanyakan kepada baik Pak Niko maupun Bu Uut secara langsung. Untuk sementara Pak Niko dan Bu Uut ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Safitri kepada Pak Niko, mohon pencerahan terkait 7 langkah penerapan keselamatan pasien ya. Jadi kalau nggak salah di bukunya Pak Niko kan bonus yang tadi membuat Bu Uut tertarik juga. Bonusnya adalah ada buku kecil 7 standar, 7 langkah dan 6 sasaran keselamatan pasien. Pertanyaannya adalah dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien, mohon pencerahan perbedaan antar keduanya ya, antara 7 langkah penerapan keselamatan pasien dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien atau kesadaran nilai dan sebagainya. Terus alhamdulillah sudah menggunakan buku ini, jadi sudah beli ini dengan harga mati tadi. Kemudian sebagai referensi dalam menulis disertasi, wah ini hebat sekali Bu Safitri. Lalu saya lanjutkan pertanyaan kedua dari Pak Bayu Saputra dari Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Buku ini fokus pada patient center care ya, sedangkan sekarang sedang berkembang paradigma baru yaitu person center care ya, sama-sama PCC. Apakah pada buku ini ada pembahasan tentang kedua paradigma ini ya? Ini mungkin sekaligus juga ke Bu Uut ya. Apakah konsep PCC, person center care dan patient center care itu berbeda atau sebenarnya sama saja? Pak Niko dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nevi dan terima kasih kepada Pak yang menanyakan ini ya, karena ini penting, pertanyaannya cukup penting. Yang pertama 7 langkah dan menuju keselamatan pasien, menuju dan tanpa menuju sama, itu penggunaan di literatur atau di Permenkesnya. Jadi prinsipnya sama. Ada budaya, yang pertama membangun kesadaran jelas, kemudian leadership, yang ketiga lalu integrasi ke manajemen risikonya, yang keempat mengembangkan sistem pelaporan. Nah, sistem pelaporan
7 langkah ini 4 di tengah, jadi persis menjadi jantungnya patient safety. Lalu melibatkan berkomunikasi dengan pasien. Kemudian belajar dari pengalaman, berarti dari error-error yang ada melalui RCA, melalui analisis dan seterusnya. Dan yang ketujuh, mencegah cedera melalui sistem, yaitu lebih kepada FMEA, pembelajaran penerapan satu simulasi dari satu langkah atau SOP, maka jangan sampai terjadi kegagalan. Yang kedua mengenai patient center care dan people center care. People center care sebenarnya sudah dicanangkan oleh WHO ini terhadap people dalam komunitas. Jadi memang people center care ini pada akhirnya akan berpengaruh, memberi pengaruh pada keselamatan pasien di komunitas. Nah, dari segi people center care, patient center care, kalau kita melihat literatur patient experience, maka ada satu pandangan bahwa seseorang itu ada 3 aspek dia ketika masuk rumah sakit. Satu sebagai person, kehidupan sosioekonomi dalam keadaan sehat. Nah, itu sebagai person dia. Lalu kedua, mohon maaf, yang keduanya dia dalam kesehatan yang bagus. Kedua, tadi person secara umum, manusia, ya human being, dalam sosial, ekonomi, spiritual, budaya, dan seterusnya hidup sebagai manusia. Yang kedua, hidup dalam keadaan sehat. Nah, yang ketiga lah ini dia menjadi pasien. Hidup di atau menjalani satu pengalaman di rumah sakit sebagai person yang sakit. Nah, jadi sebenarnya kalau dari konsep patient experience ini sudah menyatu nih. Patient center care, person center care. Demikian Pak Nevi. Terima kasih Pak Niko. Bu, kami silakan. Saya mungkin sedikit sharing saja, merespons ke Mas Bayu ya. Wah ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik. Nah, saya juga sependapat dengan Pak Niko bahwa mungkin antara patient centered, people centered, person centered itu sebetulnya banyak hal yang dimensi-dimensinya juga sama ya. Iya, ya ini lebih ke dialektikanya mungkin ketika kita mengatakan person centered itu konon kita memperlakukan seseorang itu bukan hanya sebagai pasien gitu. Kalau pasien kan orang yang sedang sakit dan sakit dengan penyakit tertentu gitu ya. Tetapi memang sebagai ya seorang manusia gitu, as a person. Nah, mungkin saya punya sedikit contoh konkret gitu ya. Saya tuh gelar saya juga tambah LC ya, lulus COVID. Dan tahun lalu saya 19 hari di rumah sakit dan siapapun yang masuk ke ruangan saya pasti akan melihat bahwa di atas meja kecil itu selalu ada notes terbuka dan itu selalu ada ballpoint di situ gitu ya. Itu siap orang akan melihat. Tapi baru di hari-hari menjelang kepulangan saya gitu ada seorang perawat yang akhirnya mengucapkan, Ibu suka menulis ya. Nah, itu bagi saya itu mungkin salah satu contoh ungkapan person centered care. Jadi orang tidak lagi memperhatikan saya hanya dari sisi demamnya masih enggak, bisa tidur enggak, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang patient centered care. Tapi ketika kita melihat beyond itu as a person, nah ini menjadi ada sesuatu yang diperkaya menurut saya. Tapi of course banyak dimensi yang itu sebetulnya saling tumpang tindih antara person, people, dan juga patient centered care. Terima kasih Pak Nevi. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu ada pertanyaan lain atau mau raise hand ya, menanyakan secara langsung karena jarang-jarang kita punya narasumber sangat kompeten dalam patient safety. Ada Dr. Prihadi.
izin bertanya, patient center terkait langsung dengan future hospital. Oke, jadi mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Niko dan Bu Uut. Ini mungkin prediksi ke depan ya, prediksi ke depan setelah kita melalui pandemi COVID, terus kemudian di Indonesia ada rencana-rencana untuk membangun rumah sakit dengan taraf internasional, itu bagaimana kaitan patient center care dengan future hospital ini. Ini mungkin di bukunya Pak Niko kan di bagian terakhir ada terkait juga dengan masa ke depan ya. Mungkin Pak Niko dan Bu bisa menyampaikan prediksinya ke depan. Silakan Pak Niko. Seingat saya future hospital ini ada dua hal. Yang pertama kecanggihan IT dan berbagai perkembangan di bidang internet dan seterusnya itu, sehingga semua menjadi lebih akurat pendataannya dan seterusnya, termasuk telemedicine dan sejenisnya itu. Yang kedua adalah future hospital, dia akan beralih dengan karena sistem IT ini makin canggih, maka asuhan pada pasien akan bergerak ke rumah, home care, yang lalu difasilitasi oleh IT ini. Jadi dua hal ini menurut hemat saya, ke home care ini maka keselamatan pasien harus lebih dikembangkan lagi, karena kan di tempat di rumahnya tidak ada tenaga kesehatan. Di sini satu potensi negatif, potensi risiko yang bisa berkembang kalau patient safety tidak mengantisipasi terhadap future hospital di mana asuhan bergerak ke rumah. Demikian Pak Hanafi. Ya, terima kasih Pak Niko. Bu Uut. Iya, saya sependapat Pak Niko. Saya jadi ingat beberapa hari yang lalu saya tes PCR gitu ya. Saya belakangan ini saben 2-3 hari harus tes PCR gitu, dan suatu saat di drive thru gitu. Lalu saya pikir, oh drive thru-nya PCR ya. Mungkin suatu saat drive thru-nya periksa dokter. Hanya buka jendela. Tapi saya sependapat bahwa ini lebih ke bringing healthcare to the people gitu ya. Mungkin konsep future hospital, lalu kita juga mengenal banyak wacana tentang point of care testing gitu. Bagaimana membuat testing berbagai untuk mendiagnosis berbagai penyakit itu juga bisa lebih di-deliver di mana pasien itu berada. Nah, dalam konteks yang demikian, apalagi nanti kalau dari sisi pembiayaannya, kalau kita bicara future hospital, international hospital, ini modelnya adalah berbasis pada pembiayaan out of pocket ya. Maka ya patient centered ini kan artinya bukan kok kita beramah tamah dengan pasien, melayani kan, ya itu mungkin bagian kecil ya, tetapi esensinya adalah bagaimana semua advancement itu, baik itu patient safety maupun teknologinya, kemudian juga manusianya itu memang bisa dikemas, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi saya kira itu harga mati berikutnya ya Pak Niko ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Uut dan Pak Niko. Kita sudah menjelang akhir dalam acara bedah buku ini, tapi saya ingin menggunakan kesempatan ini bukan pertanyaan terkait dengan pelaporan. Tadi Pak Niko kan menyatakan dari 7 langkah itu kan di langkah yang di tengah itu tentang pelaporan. Kemudian di slide-nya Bu Uut kan tadi menggunakan slide-nya Prof. Iwan, itu jangan sampai kita menutup mata terhadap kejadian yang ada, dan kita semua sudah memahami bahwa pelaporan menjadi tulang punggungnya kegiatan patient safety. Tapi di bukunya Pak Niko kan dicantumkan tahun 2019 itu baru 11,6% rumah sakit yang melaporkan begitu. Jadi gunung esnya itu masih terlalu kecil ya, yang muncul di permukaan begitu. Kenapa nggak banyak orang, baik individu maupun institusi yang seperti Prof. Uut begitu ya. Prof. Uut kan mudah untuk bercerita ya tentang sesuatu hal, bisa belajar juga dari beberapa pengalaman begitu.
kenapa kok budaya pelaporannya itu menurut saya masih kewajiban gitu Pak Niko ya, karena disuruh-suruh lapor, karena akreditasi, karena peraturannya belum muncul gitu. Apakah itu memang sifat dasarnya orang-orang Indonesia yang cukup malu untuk menceritakan kegagalan atau bagaimana? Ini mohon dari Pak Niko dan juga dari ada tepat sekali Pak Nevi, cermat juga melihat hal ini. 2019 baru sekian persen. Jadi ada dua hal Pak Nevi. Pertama, budaya litigasi dari society kita masih tinggi. Nah, ini waktu itu Pak Adib sudah melihat, mengamati, kalau gitu kita dorong pelaporan ini jangan melibatkan pasien, kita tahan dulu katanya ya, karena ini budaya litigasi di society kita masih cukup tinggi, gampang nuntut ya, padahal nggak ada salahnya sih. Cuman karena kayak arsitek inginnya hasilnya begini, masyarakat kok melihat hasilnya kok begini, padahal upaya terbaik in spanning forbidden-ness itu sudah dilakukan. Oke, itu jadi satu, budaya litigasi yang sangat tinggi menghambat hal ini. Yang kedua, pelaporan ini terhambat karena Komite Nasional Keselamatan Pasien waktu itu ada masalah tentang security data. Jadi Pak Adib jauh sebelum meninggal sudah mengingatkan security ini menjadi sangat penting, kalau bocor habislah. Ya, kalau bocor siapa nakesnya, siapa rumah sakitnya udah kacau, ini bikin kacau. Jadi security-nya. Nah, ini agak susah di pusat di Kementerian Kesehatan itu karena pusat datanya, pusdatinya itu kan memang satu sistem. Tapi sekarang ini baru saja tahun ini Pak Bambang Tutuko dengan KNKP-nya itu telah mengembangkan aplikasi dengan security yang berlapis-lapis. Jadi mudah-mudahan memang terlambat nih, baru sekarang bisa lebih aman ya untuk memberikan pelaporan. Nah, dulu susah mengaksesnya karena masih terhambat hal ketakutan risiko tadi. Demikian Pak Nevi. Ya, terima kasih Pak Niko ya dari aspek teknis ya. Mungkin Ya. Bu dari aspek budaya atau aspek yang lain Bu. Ya, baik. Mungkin sedikit menambahkan apa ada juga faktor bahwa kita tidak memudahkan ya orang untuk melapor itu. Jadi misalnya pertama pelaporannya sangat eksklusif, gitu. Sangat eksklusif itu artinya ya sistem pelaporan tersendiri, sehingga kalau udah terjadi ini harus lapor. Itu sudah saya membayangkan ini sudah perasaan yang tidak enak gitu. Bukan bahwa hal-hal ini menjadi bagian dari pelaporan yang lain, yang itu memang harus diisi rekam medik oleh dokter, dan kemudian sistem yang mendeteksi bahwa oh ini ada sesuatu yang terjadi. Seperti halnya ketika misalnya sistem Pak Anevi, elektronik prescribing itu bisa mendeteksi bahwa ini antar satu obat dengan obat yang lain ada interaksi begitu, sehingga bukan kita melaporkan bahwa ada interaksi yang negatif, tetapi dalam sistem di mana dokter, tenaga perawat itu membuat rekam medik, disitulah ada engine yang jalan gitu, kemudian untuk mendeteksi, oh ini ada safety incident. Jadi bukan kita melaporkan safety incident. Ini anu saja ya, ini pemikiran. Yang kedua, saya kira ini pertanda juga bahwa campaign budaya patient safety itu ya masih harus sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Dan ini sangat penting untuk pendidikan tenaga kesehatan ya, karena kita harus berbicara generasi ke depan ya, tidak hanya dokter yang sudah di rumah sakit ya, tapi bagaimana pendidikan di S1 baik kedokteran, keperawatan, profesi tenaga kesehatan yang lain. Ini memang sejak awal sudah dikuatkan mengenai budaya patient safety. Saya kira itu juga hal yang mungkin menjadi refleksi kita. Terima kasih Pak Nevi.
Baik, terima kasih Bu Uut, Pak Niko. Waktu kita membedah buku ini sudah selesai. Jadi kalau pakai prinsip pembedahan ini sudah proses time out begitu. Sign in-nya sudah, time out-nya sudah, sekarang sign out-nya begitu. Perawatan pasien. Tapi ternyata dari hasil bedah buku ini ternyata banyak sekali ya berbagai macam hal yang perlu kita kerjakan dan juga kita kembangkan terkait dengan patient safety. Buku ini menjelaskan secara lebih detail aspek kajian maupun sejarahnya dan juga panduannya. Nah, tadi sudah dibahas beberapa aspek teknis maupun juga teoritisnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa berperan serta untuk menerapkan isi dari buku ini, kemudian share pengalaman karena tulang punggung dari budaya keselamatan adalah share pengalaman, ya tidak hanya share pengalaman positif, tetapi juga share pengalaman negatif ya. Bapak Ibu tentunya bedah buku ini waktunya sangat terbatas. Kita akan mengundang lagi Bapak Ibu untuk bergabung ke bedah buku yang sama, tetapi dengan aspek teknis yang lebih detail ya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Di sini juga ada Pak Lutfan Lazwardi ya, sebagai Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen di FKKM KUGM yang mengadakan kegiatan bedah buku ini secara rutin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekali lagi yang belum memiliki buku ini, buku ini, ya silakan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi panitia untuk mengetahui di mana dan bagaimana cara untuk memesan buku ini. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus kita kepada Bu Uut dan juga Pak Niko atas presentasi beliau berdua pada hari ini secara virtual. Ya, terima kasih. Sampai ketemu pada acara bedah buku yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima sehat kasih, dan Pak salam Niko. keselamatan. Sehat-sehat selalu, Pak Niko. Terima kasih, Prof. Pak Nevi. Terima kasih, Pak Nevi. Semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan para peserta. Baik, terima kasih Dr. Hanefi dan juga terima kasih banyak Dr. Niko dan juga Prof. Uut ya yang sudah memberikan materi ilmunya dan juga ulasannya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih selalu setia ya sembari sore hari ini kita menikmati ulasan dan juga materi dari bedah buku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian acara bedah buku di sore hari ini edisi ke-9. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Nigalu mohon pamit undur diri, mewakili panitia mohon maaf apabila ada kesalahan saat acara berlangsung. Sehat selalu Dr. Niko, Pak Hanefi dan juga Prof. Uut. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Galuh. Sampai ketemu. Terima kasih. Pak Niko. Terima kasih, Prof.